Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kitab yang membahas tentang tradisi atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, masalah berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, al-mas'alatani al-khamisata was-sadisatu was-tsamanun. Masalah yang ke 85 dan 86, langsung dua disebutkan. At-tabarruku bi atharil mu'azzimin. At-tabarruku bi athari al-mu'azzimin kadarin nadwati wa iftikharu man kanat tahta yadihi bidzalik, kama qila li Hakim ibn Hizam, bi'ta makramata Quraisy faqala dhahabatil makarim illa taqwa. Baik, kata penulis rahimahullah, kebiasaan jahiliyah yang ke-85 dan 86 ini adalah at-tabarruk, mencari-cari berkah, bi atharil mu'azzamin, dengan peninggalan ya tokoh-tokoh mereka. Ya, mencari berkah dengan peninggalan dari tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka, ya, pemimpin-pemimpin mereka, kiai-kiai mereka, ustadz-ustadz mereka. Kadarin nadwah, ya, seperti mereka sangat mengagungkan Dar an-Nadwah. Darun Nadwah ini nama tempat yang dahulu ya sangat dibanggakan oleh orang-orang Quraisy. Ya, Darin Nadwah ini nama tempat yang merupakan kebanggaan orang-orang Quraisy. Taib. Berarti ini athar, ya, peninggalan. Wa iftikharu man kanat tahta yadihi bidzalik. Ya, dan dia berbangga diri bagi siapa yang punya dari peninggalan tersebut. Ya. Jadi ketika dia punya peninggalan-peninggalan dari nenek moyang mereka, dia bangga. Kama qila li Hakim ibn Hizam, ya, sebagaimana yang dikatakan kepada Hakim ibn Hizam, ini sahabat, ya, akan disebutkan sebentar. Ya, dan Hakim bin Hizam ini beliau adalah ponakan dari Aisyah, dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana dikatakan kepada Hakim bin Hizam, bi'ta makramata Quraisy. Ya. Jadi beliau ditanya,
engkau telah menjual kemuliaan orang-orang Quraisy, kebanggaan orang-orang Quraisy, maksudnya Darun Nadwa ini. Jadi Hakim bin Hizam menjual dari tempat yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Quraisy. Ya, maka dikatakan kepada Hakim bin Hizam, ya, engkau telah menjual dari kebanggaan orang-orang Quraisy. Faqala, maka beliau pun menjawab, "Dhahabatil makarimu illa taqwa." Ya, semua kemuliaan telah hilang kecuali ketakwaan. Maksudnya, ya, tidak ada hal yang dibangga-banggakan, tidak ada hal yang dianggap ini tempat berberkah karena peninggalan orang-orang soleh, akhirnya dikatakan itu adalah kemuliaan. Jadi beliau mengatakan semua kemuliaan yang kalian yakini itu telah hilang, illa taqwa, kecuali ketakwaan. Jadi yang menjadi ukuran, ya, mulianya seseorang itu adalah ketakwaan. Ya, bukan dengan dia memiliki peninggalan tokoh-tokoh terdahulu. Ya, dia bukan punya peninggalan, ya, asar peninggalan dari nenek moyang yang mereka banggakan dahulu, bukan. Ukuran kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, jadi ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita baca keterangan dari Syekh Al-Fauzan. Kata beliau, ta'zimu atharil mu'azzimina minal ulama'i aw minal muluki aw minar ru'asa bi an tuhya, ya, hadhil athara wa tarammama wa tusana, fa hadzal amalu wasilatun min wasaili syirki wa hadza min dinil jahiliyah. Ya, mengagungkan, ya, peninggalan orang-orang besar, baik itu dari kalangan para ulama atau dari kalangan raja atau dari kalangan pemimpin-pemimpin, ya, dalam artian dihidupkan kembali, diramaikan dari peninggalan mereka, diperbaiki, ya, dijaga. Nah, ini semua adalah perbuatan yang bisa mengantar kepada kesyirikan, ya, dan ini tidak boleh, karena ini termasuk dari agama orang-orang jahiliyah dahulu. Dan antum lihat, ya, dari fikih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Bai'atur Ridwan, pohon, ya, pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dipakai berbaiat, di zaman beliau memerintahkan, ya, para sahabat untuk menebang dari pohon yang pernah dipakai di Bai'atur Ridwan. Ya, karena orang-orang mulai berdatangan di situ, dianggap, oh, ini adalah tempat yang dipakai oleh para sahabat dahulu berbaiat kepada Nabi SAW. Berarti ini adalah tempat yang sangat berberkah. Maka oleh Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan agar pohon tersebut ditebang, ya, sampai saat ini tidak ada bekasnya sama sekali, ya. Nah, mungkin seandainya, ya, pohon itu masih ada sampai sekarang, maka mungkin akan dijadikan sebagai tempat yang didatangi oleh orang-orang, ya. Maka kenapa Umar radhiyallahu anhu memerintahkan sahabat untuk menebang dari pohon itu? Ya, itu semua penjagaan jangan sampai manusia terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, dengan cara bertabarruk, mencari berkah melalui peninggalan, ya, orang-orang soleh atau para ulama. Wa hadha min dinil jahiliyah li'annahu ya'ti jailun fima ba'du wa yaquluna aw yaqulu lahum asy-syaitan inna aba'akum mahtafadhu bihadhihi al-athar illa li'anna fiha barakatun wa fiha barakatan wa fiha khairan faya'budunaha min dunillah. Jadi kalau kata beliau di sini, kalau ada tempat atau peninggalan yang dibesar-besarkan, ya, boleh jadi generasi-generasi yang datang setelahnya, ya,
akan dibisiki oleh syaitan. Ya, syaitan akan berkata kepada mereka, sebenarnya ya nenek-nenek moyang kalian dahulu itu memelihara tempat itu. Ya. Sebenarnya tempat itu ya banyak berkahnya. Ya, tempat itu ya melimpah kebaikan di situ. Sehingga boleh jadi terjadi apa? Kesyirikan. Dan telah dimaklumi oleh beliau, kata beliau hafizahullah taala, kama fa'ala asyaitanu ma'a qaumi nuhin lamma amarahum bitaswiri salihina li ajali an tab'atha fihim an-nashatu 'ala al-ibadah. Jadi lihat, ketika syaitan datang kepada kaum Nabi Nuh, syaitan memerintahkan mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh, untuk membuat gambar orang-orang soleh. Tujuannya awalnya li ajali an tab'atha fihimun nasyat 'alal ibadah, supaya orang-orang ini bisa semangat beribadah karena melihat dari gambar-gambar orang-orang soleh tersebut, supaya bisa dikenang, selalu diingat, oh ini dulu orang soleh kita ini semangat beribadah, dulu ini seperti ini, dibuatlah gambar. Jadi lihat, syaitan awal kali menggoda manusia dari kalangan kaumnya Nabi Nuh, bagus niatnya supaya mereka semangat beribadah. Maka dibuatlah gambar-gambar, dipasang di tempat-tempat ibadah mereka, sudah mereka semangat beribadah betul. Fahum assasu hadha syai'a biniyatin salihah. Mereka membuat perkara ini, yaitu gambar-gambar orang-orang soleh, dengan niat yang baik. Awalnya niatnya baik, walakin ja'a jailun juhalun fa'abaduha. Ketika yang membuat gambar ini sudah meninggal semua, datang generasi, datang keturunan-keturunannya yang baru, yang mereka tidak paham apa maksud dibuat dari gambar itu, sudah datang syaitan, dia membisikkan apa? Sebenarnya gambar ini itu dibesarkan oleh orang tua kalian dahulu. Itu gambar adalah gambar yang berberkah. Sudah, seiring dengan bergantinya masa, berganti orang-orangnya, berganti generasinya, maka ujung-ujungnya gambar itu diibadahi, maka terjadilah kesyirikan. Di situ, itulah sebab terjadinya kesyirikan awal kali di atas muka bumi ini, yaitu di zamannya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Apa sebabnya? Gara-gara gambar. Itu awal kali terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Padahal disebutkan dalam hadits yang sahih bahwa 10 generasi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 generasi sebelumnya semuanya adalah orang-orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang melakukan kesyirikan. Ketika mulai terjadi kesyirikan pada kaum Nabi Nuh, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Taib. Kata Syekh di sini, fala yaqulu qailun an-nasul an ala dinin sahihin wa ala tauhidin. Seseorang tidak boleh mengatakan, oh sekarang kan sudah beda dengan dahulu. Sekarang kan orang sudah berada di atas agama yang benar, yaitu agama Islam. Sekarang kan orang sudah bertauhid. Tidak perlu bahas-bahas kesyirikan, karena katanya Islam sudah datang. Apakah betul seperti ini? Kata beliau, naqul, kita katakan, la yaktasirun nazar 'ala al-waqtil hadir.
kita itu, seseorang itu tidak boleh memandang ya dengan pandangan di saat itu saja. Ya. Jadi sekarang ya walaupun ada bilang, oh kita ini kan sudah muslim semua, tidak ada lagi agama jahiliyah. Ya. Status kita semua sebagai apa namanya adalah muslim. Ya. Betul mungkin, tapi kadang sebagian orang hanya status saja mengaku dirinya seorang muslim, tapi mungkin nilai-nilai Islam sudah apa? Sudah jauh dari mereka. Ya, mengaku dirinya muslim tapi berbuat kesyirikan. Ya, mengaku dirinya muslim tapi datang di kuburan minta-minta. Ya. Kata beliau, wa inna ma yajibu an-nazar lil mustaqbal. Ya. Kata Syekh, seseorang itu wajib melihat kepada sesuatu yang akan datang. Ya, mungkin hari ini orang mengaku di atas Islam, boleh jadi keturunan-keturunan kita terpengaruh dengan agama-agama lain. Maka perlu apa? Diperingatkan. Ma'annal hadirina la tu'manu alaihimul fitnatu aidan. Ya, bersamaan dengan itu, orang-orang sekarang juga tidak ada yang selamat dari fitnah. Iya. Walakinnal mustaqbal asyaddu, tetapi masa yang akan mendatang itu fitnah itu lebih dahsyat. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, la ya'ti zaman illa waz zamanul ladzi ba'dahu syarrun min qablu. Tidak datang suatu zaman, suatu waktu kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Jadi setiap akhir generasi, semakin generasi itu semakin jauh dari kenabian, maka generasi itu semakin apa? Semakin rusak. Ya, semakin rusak. Fala yajuzul inayatu bihadhihi al-athar wa ma halakatil umamu illa bimithli hadha wa huwa annahum azzamu athara kubaraihim hatta sarat awthanan fil mustaqbal. Tidaklah dibinasakan umat-umat kecuali mereka melakukan hal yang seperti ini, yaitu mereka membesarkan, mengagung-agungkan peninggalan orang-orang besar di antara mereka sampai ujung-ujungnya dijadikan sebagai berhala yang disembah di masa yang mendatang. Fal wajibu 'alal muslimina at-tanabbuhu li hadzal amr. Maka yang wajib bagi kaum muslimin berhati-hati dari perkara ini. Baik, kemudian kata Syekh di sini, hafizahullah taala, ya, Syekh Muhammad rahimahullah zakara syahidan lidzalik. Beliau menyebutkan bukti, ya, bahwa mana buktinya, mana dalilnya bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka membesar-besarkan, ya, apa namanya, dari peninggalan-peninggalan dari tokoh-tokoh mereka. Kata beliau, Darun Nadwah fi Makkah. Jadi ada Darun Nadwah di Makkah. Wa hiya makanun yajtami'u fihi akabiru Quraisyin. Ini adalah tempat yang apa namanya, dipakai berkumpul, ya, oleh komunitas orang-orang Quraisy. Ya, litashawur fil umuril muhimmah. Mereka berkumpul di situ untuk bermusyawarah tentang perkara-perkara penting. Ini dahulu, ya, orang-orang Quraisy. Jadi Darun Nadwa ini dibuat seperti itu. Ya, sangat diagungkan, dibangga-banggakan oleh orang-orang Quraisy. Falamma ja'al islamu wa zalatil jahiliyatu baqiya mabna Darun Nadwati ala halihi ila waqti Muawiyah radhiyallahu anhu litamalluki wal intifa'i bisuknaha wa tahwiliha an hayatiha. Ya. Ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa namanya, tradisi jahiliyah ini hilang, maka tempat itu dibiarkan seperti itu. Ya, tidak diurus lagi, dibiarkan begitu saja sampai datang apa namanya, kekhalifahan dari Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dan beliau pun membiarkan seperti itu. Taib, tidak diganggu gugat, dibiarkan, artinya tidak dipakai lagi, tidak dibangga-banggakan lagi.
fashtara hadhihi ad-dar min Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Maka Darun Nadwa ini pun dijual oleh Hakim bin Hizam. Ya. Falaman nasu hakiman ala dhalik. Maka manusia pun mencela Hakim bin Hizam karena dia menjual tempat tersebut. Tentunya yang mencelanya dari apa? Kalangan orang-orang Quraisy. Bila dicela, qalu, mereka mengatakan apa? Lima bi'ta hadzal athar min athari aslafina wa bi'ta makramata Quraisyin. Ya. Kenapa engkau menjual dari peninggalan-peninggalan orang-orang tua kami dahulu? Ya, peninggalan-peninggalan yang dibanggakan, yang dimuliakan, yang dijaga oleh orang-orang Quraisy dahulu. Ya, apa jawaban dari Hakim bin Hizam? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Dhahabatil makarimu illa taqwa." Semua kemuliaan itu tidak ada lagi. Ya, maksudnya yang kalian dahulu bangga-banggakan, oh ini apa namanya, peninggalan nenek moyang saya ini luar biasa, ini berberkah, ini tidak ada lagi seperti itu. Ya, dhahabatil makarim, semua yang kalian anggap mulia itu sudah hilang, illa taqwa, kecuali tinggal ketakwaan. Ya, dan ini dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ya, orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah dari kalangan kalian, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Taib, itu yang menjadi apa? Itu yang kata beliau hafizahullahu taala, hadza huwal jawabus sadidu al muwafiqu li kalamillahi azza wa jalla. Nah, itu jawaban yang tepat yang mencocoki firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza min nuril basirati wa nuril iman. Itulah cahaya dari ilmu dan cahaya keimanan. Fadalla ala annahu la yajuzul ihtifadhu bi atharil qadimah lianna hadha ya'ulu ila syirki walau fima ba'du. Ya, maka ini poin yang dibahas ini, ya, tentang kisah Hakim bin Hizam menjual dari tempat yang namanya Darun Nadwa. Kata Syekh, ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya seseorang itu membesar-besarkan atau mengagungkan, menjaga dari peninggalan orang-orang terdahulu. Ya, lianna hadza ya'ulu ila syirk. Ini adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Ya, kadang sebagian orang sekarang ya dibilang, oh ini kenang-kenangan. Ya, awalnya kenang-kenangan. Ya, lama-lama menjadi apa? Sesuatu yang dianggap berberkah. Dan itu didapati ya di sebagian daerah. Kadang foto dari guru-gurunya itu dijaga betul. Ya, dijaga melebihi daripada apa? Menjaga barang-barang berharga yang berada di rumahnya. Ya, kadang juga sebagian orang memajang foto orang-orang soleh, ya, di rumahnya, di jualannya, di tokonya, ya, dengan keyakinan-keyakinan yang beraneka ragam. Ya, dianggap, oh ini peninggalan, ini foto dari orang-orang soleh, ya, pelaris dagangan, ya, macam-macam dari alasan-alasan orang-orang. Dan ini semua hal yang tidak diperbolehkan, karena ini semua adalah perkara yang mengantar kepada kesyirikan. Taib. Taib, dengan ini selesai dari masalah yang ke-85 dan 86. Kemudian kita berpindah. Kata penulis rahimahullahu taala, al-masail as-sabi'a wa thamina wa tasi'a wa thamanun wa tis'un. Ini banyak ya. 4 masalah langsung disebutkan, yaitu masalah yang ke 87, 88, 89 dan 90. Ya, ada 4 masalah di sini. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, kata penulis rahimahullah, al-fakhru bil ahsab, membanggakan keturunan. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab.
al-istisqa'u bil anwa', meminta hujan melalui bintang-bintang. An-niyahatu 'alal mayyit, ya, meratapi si mayit. Ya, meratapi si mayit. Saya ulang, di antara sifat dan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunannya. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang. Al-istisqa'u bil anwa', ya, meminta hujan, ya, meyakini dengan turunnya bintang ini, dengan adanya bintang ini dan itu, maka akan turun hujan. Ini dari kebiasaan orang jahiliyah. Dan yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi si mayit. Ya, bukan menangis ya, meratapi, akan dijelaskan sebentar. Baik. Kata Syekh hafizahullah taala, hadhil masailul arba'u min masailil jahiliyah. Ya, 4 masalah ini dari masalah-masalah jahiliyah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min umuril jahiliyati la yatrukunahunna. Ya. Ada 4 perkara jahiliyah yang akan selalu ada pada umatku dan mereka tidak akan meninggalkannya. Ya. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata beliau ada 4 perkara. 4 perkara ini dari kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang ada pada umatku dan mereka tidak akan meninggalkannya. Dan ternyata apa yang beliau sampaikan ini betul, ada sampai sekarang. Yang pertama apa? Al-fakhru bil ahsab, tadi di atas, membanggakan keturunan. Ya. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Istisqa bin nujum, ya, meminta hujan melalui apa? Bintang. Maksudnya meyakini bahwa dengan adanya bintang ini maka akan turun hujan. Akan dijelaskan sebentar. Yang terakhir, an-niyahatu 'alal mayyit. An-niyahatu 'alal mayyit, perempuan yang meratapi si mayit. Ya, akan disebutkan riwayat lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub, ya, qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, an-naihatu, perempuan yang meratapi mayat itu, apabila dia tidak bertobat, ya, sebelum dia meninggal, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai sirbal. Sirbal ini pakaian dari timah yang mendidih. Ya, wadir'un min jarab, dan selendang dari kain yang gatal, ya, yang gatal. Jadi meratapi si mayit ini bukan perkara yang sembarangan, ya, bukan perkara yang ringan. Dan disebutkan di sini secara khusus perempuan, ya, karena kebanyakan yang meratapi si mayit itu adalah siapa? Perempuan. Ya, tapi bukan artinya kalau laki-laki yang meratapi tidak masalah, bukan. Jelas ya? Disebutkan oleh Nabi SAW perempuan ya, akan dipakaikan timah yang mendidih pada hari kiamat. Kalau dia meratapi si mayit dan dia meninggal belum bertaubat, akan dipakaikan hal itu. Disebutkan perempuan, tapi bukan artinya kalau laki-laki tidak. Kenapa disebutkan perempuan? Karena kebanyakannya yang meratapi mayit itu adalah apa? Perempuan. Dan ini tidak boleh. Apa makna meratapi? An-naihah akan dijelaskan. Tapi kita jelaskan satu persatu dari keterangan penulis hafizahullah taala. Kata beliau, wal fakhru bil ahsab, ya, ay yaftakhiru al insanu bi amjadi abaihi wa ajdadihi. Wa hadha min dinil jahiliyah. Ya. Al fakhru bil ahsab artinya seseorang, ya, dia pamer, ya, membanggakan dari kemuliaan nenek-nenek moyangnya
dari ayah-ayahnya dahulu. Ya, kata beliau ini dari agama orang-orang jahiliyah. Li'annahum kanu yajtami'una fi Mina. Ya. Jadi ada ayat yang diturunkan menegur mereka orang-orang jahiliyah ini. Ya, orang-orang Quraisy. Jadi mereka berbangga dengan keturunannya. Iya. Oh, nenek moyang kita dahulu itu luar biasa seperti ini. Kita ini keturunan bangsawan kita. Ya macam-macam ya. Kalau Makassar mungkin bilang Karaing ya, Karaing. Oh, kita ini keturunan Karaing, kita ini begini. Taib. Ini tidak boleh. Li'annahum kanu yajtami'una fi Mina. Lihat orang-orang jahiliyah dahulu, ketika mereka melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di Mina. Wa baddala ayadkurullaha azza wa jalla yadkuruna mafakhar abaihim. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang yang pergi haji itu diperintah untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Justru mereka lebih banyak mengingat, menyebut-nyebut tentang kehormatan dari nenek-nenek moyang mereka. Ya, ini orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy. Jadi mereka pergi berhaji, ya, kaum muslimin juga pergi berhaji. Ketika mereka berkumpul sama-sama di Mina, ya, Mina ini tempat ya Masyairul Hajj. Ya, ketika mereka berkumpul di Mina, ya, kaum muslimin di waktu itu mereka banyak berzikir, mengingat kepada Allah. Justru mereka orang-orang Quraisy banyak menyebut, berzikir, ya, menyombongkan keturunan mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikri abaikum aw ashadda dzikra." Apabila kalian telah selesai menunaikan haji, ya, selesai menunaikan dari manasik haji, fadhkurullah, ya, banyak mengingat kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ka dzikri abaikum, ya, seperti kalian mengingat ayah-ayah, nenek-nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra, bahkan ya kalian diperintah untuk lebih banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu dzikrullahi azza wa jalla laisa dzikrul abai wal ajdad. Ya, kewajiban seseorang itu adalah banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingat dari nenek-nenek moyang mereka atau ayah-ayah yang mereka banggakan. Ya, ini dari perkara jahiliyah. Kemudian yang kedua, watta'nu fil ansab. Iya. Mencela dari nasab. Jadi perhatikan ya, kebalikan dari yang tadi sebenarnya ini. Jadi kalau yang pertama tadi nasabnya dia dia banggakan. Oh, kita ini keturunan ini, kita ini keturunan bangsawan, kita ini keturunan ini. Ketika ada muncul seperti itu pada diri seseorang, otomatis ini yang kedua, dia akan mencela nasab orang lain. Ya. Ka'iyakul fulan malahu aslun. Seperti misalnya merendahkan orang, dikatakan si fulan itu rendah nasabnya, fulan itu tidak memiliki qabilah, atau dari makna-makna yang lain kata Syekh yang merupakan bentuk penghinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian syu'uban, ya, berqabilah, ya, berbangsa, wa qabaila lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Ya, betul ya, bahwa di setiap suku, ya, di setiap kabilah itu ada di antara mereka yang keturunannya baik, dan di antara mereka ada yang ada yang buruk. Ya, tidak semua dikatakan misalnya suku Makassar semuanya baik. Ya, suku Bugis tidak baik semuanya, tidak. Di setiap suku ada orang-orang soleh di antara mereka, ya, ada orang baik, orang-orang yang tidak baik.
Ketika seseorang mencela nasab orang lain atau suku orang lain, itu artinya apa? Secara tidak langsung dia mencela apa? Semuanya. Makanya dilarang seseorang itu apa? Mencela dari keturunan orang lain. Ya. Makanya Allah mengatakan, kami menciptakan manusia dari kalangan laki-laki dan perempuan berkabilah, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arufu, supaya mereka saling kenal. Tapi ingat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling apa? Bertakwanya. Ya, bukan dikatakan yang paling mulia itu adalah orang yang paling bagus nasabnya. Ya, bagus keturunannya, bukan. Fal fakhru laysa bin nasab. Ya, kemuliaan itu bukan dengan nasab. Al fakhru innama huwa bit taqwa. Mulianya seseorang itu dinilai dengan ketakwaannya. Itu yang menjadi ukuran. Wala yanfa'ukan nasabu idza faqadatit taqwa. Tidak ada manfaatnya nasab itu kalau ketakwaan tidak dimiliki oleh seseorang. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amalahu lam yasra' bihi nasabahu. Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat dari baiknya dia. Ya, banyak orang ya merasa karena nasabnya adalah nasab yang baik, akhirnya dia tidak mau beramal. Ini salah. Ya. Jelas ya? Ini tidak benar. Kemuliaan seseorang itu tidak dinilai dari keturunannya. Ya. Antum lihat, ada orang keturunannya orang soleh tapi dia penjahat. Ya. Bahkan ada orang keturunannya mengaku dirinya keturunan Nabi, tapi dia tidak mengikuti apa? Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada gunanya. Iya. Apalagi sebagian orang yang apa? Iya, yang selalu mereka bawa-bawa adalah keturunan. Oh, kita ini dzurriyyatur Rasul. Kita ini keturunan Rasulullah SAW. Kenapa kalau keturunan? Ya, anggaplah betul. Itu kemuliaan. Ya. Dzurriyyatur Rasul kemuliaan. Tapi ketika pengakuan kalian terhadap dzurriyyah tidak dibangun di atas ajaran Rasulullah SAW, tidak ada gunanya. Lihat kata Nabi, man batta bihi amalahu. Siapa yang malas beribadah, nasabnya itu tidak bisa menyelamatkan dia. Ya, makanya di zaman sahabat ahlu baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang membanggakan saya ini keturunan Rasulullah. Tidak ada seperti itu. Jelas ya? Tidak ada yang seperti itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dengan berbagai lafaz. Beliau pernah naik di sofa di tempat yang tinggi. Beliau memanggil semua keturunan-keturunannya. Ya. Ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Quraisy, disebutkan semua. Dipanggil ya, dari bibinya, dari pamannya, dari putrinya semuanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini pas turunnya ayat ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Apa kata Nabi SAW? Wahai Sofia, bibi Nabi SAW. Ya, dipanggil juga dari paman beliau sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas. Ya, dipanggil dari putri beliau Fatimah. Apa kata Nabi SAW? Anqidhu anfusakum minan nar. Ya, la ugni anka minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian masing-masing dari api neraka. Saya tidak bisa menjamin kalian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Ini Nabi SAW yang bersabda seperti itu. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka kecuali apa? Usaha kalian sendiri. Iya, tidak ada yang bilang saya keturunan Nabi, saya selamat bebas. Tidak ada seperti itu. Ya, adapun orang yang kadang yang membawakan hadis, ini karena saya pernah dengar, makanya saya cek juga hadisnya. Ternyata itu bukan hadis. Ya, ada sebagian orang pernah saya dengar dia bilang, ya, ahlu baiti kasafinati Nuhin. Ya, ahlul baitku itu kata Nabi SAW, menurut dia ya, itu seperti perahunya Nabi Nuh. Ya, man raqibaha naja, siapa yang menaikinya dia akan selamat. Siapa yang berpaling darinya maka dia akan binasa. Ya, ini dia katakan ahlu baitku itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik, maksudnya siapa yang membelanya? Ya,
memuliakannya dia akan selamat. Tapi siapa yang menghinakannya dia akan apa? Celaka. Ternyata setelah dicek, ya ini bukan hadis. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, ini adalah apa? Haditsun munkarun la aslalahu. Ini hadis munkar, tidak ada sanadnya. Ternyata ucapan ini adalah ucapan orang-orang Syiah. Ya. Ucapan apa? Orang Syiah yang digombor-gomborkan oleh sebagian orang sekarang, ya, dijadikan dalil tentang kewajiban memuliakan keturunan dzurriyyatur Rasul. Ternyata itu bukan hadis. Ya. Dan itu juga akan bertentangan dengan apa? Hadis-hadis dan ya, hadis-hadis yang sahih yang lain. Ketika seperti itu, ya betul bahwa kewajiban seorang mukmin itu memuliakan orang-orang soleh. Ya. Memuliakan orang-orang soleh, memuliakan orang-orang berilmu, memuliakan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka menyelisihi dari sunnah Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban untuk apa? Memuliakan. Ya, jelas ya. Jadi kata Syekh di sini, fala yanfa'ul insanu kaunahu min Quraisy. Ya, seseorang itu tidak ada manfaatnya dia mengaku keturunan Quraisy. Wala kaunahu min Bani Hashim, mengaku keturunan Bani Hashim. Wala kaunahu min baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manfaatnya mengaku dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yakun ma'ahu amalun salihun, kalau dia tidak memiliki apa? Amalan soleh, tidak ada manfaatnya. Sebab yang menjadi ukuran seseorang adalah apa? Amalannya, bukan dibilang keturunannya. Tidak ada seperti itu. La yanfa'uhu illa al-amalus salih wa taqwallaha azza wa jalla, tidak ada manfaatnya ya kecuali apa? Harus amalan soleh dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan membanggakan apa? Keturunan-keturunan. Dan sebenarnya adalah musibah yang terjadi ya di negeri kita. Ya, kadang sesuatu yang ya perkara-perkara yang ya yang secara tabiat dan logika manusia itu tidak masuk akal, tapi karena orang yang menyampaikan mengaku dari orang yang mulia, akhirnya orang-orang percaya. Ya, dan itu banyak ya dari sesuatu yang mungkin sering kita saksikan di media. Ya, orang menyampaikan sesuatu yang logikanya saja tidak masuk akal, karena orang yang menyampaikannya adalah orang yang dianggap adalah dzurriyyah, akhirnya orang percaya begitu saja. Dan ini semua sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan hadis yang kita baca bahwa 4 dari perkara jahiliyah yang akan selalu ada pada umat ini, di antaranya apa? Ya, al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nasab, wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab orang lain. Tapi masih ada 2 perkara. Ya, istisqa bin nujum dan an-niyah al-mayyit. Ya, mungkin ini insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Taib, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.